Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesi yang ke-16 dari pembahasan Mandhumah Manhajul Haq karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan baru di bait yang ke-28, itu pembahasan tentang Atharul Khaliq, ya. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah Sang Pencipta, di mana di sini dijelaskan tentang kewajiban untuk bertafakur terhadap tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya, yang ini disebut dengan tanda-tanda kauni atau ayat-ayat kauniyah. Ya. Qala an-Nadhim rahimahullah ta'ala, tafakkar بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. Bertafakurlah terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta dan sekelilingnya, yang kebesaran kerajaannya yang agung, semoga engkau mendapatkan petunjuk. Ya. Nabi mengatakan tafakkar bi athari al-azim. Jadi maksudnya tafakkar ay ta'ammal. Ya, renungkanlah, tafakkurlah fi ayatillahil azim, di dalam ayat-ayat Allah atau tentang ayat-ayat Allah yang agung. Itu makhluk-makhluk Allah. Ya, ini sebagai bentuk pembahasan, yaitu merenungi ayat-ayat yang kauniyah. Karena sebagaimana pada pembahasan yang lalu disebutkan, ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ada ayat yang dibaca, yaitu ayat-ayat syariah, dan ada ayat-ayat yang dilihat, yaitu ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat kauniyah ini tanda-tanda kebesaran Allah pada makhluknya. Seperti di sini disebutkan oleh mu'allif, ya, atharil azim, ya, atharil azim. Ini tanda-tanda kebesaran Allah yang agung, ya, itu pada makhluknya, ya. Seperti makhluk banyak sekali, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan disebutkan di sini wa mahawat mamalikuhul udma, ya, yang artinya wa mahawat, ya, ini di alam semesta, wa mahawat dan sekelilingnya, wa mahawat dan sekelilingnya, ya, wa mamalikuhul udma, yang kerajaan, maksudnya kebesaran kerajaannya yang agung. Seperti apa? Langit misalnya, bumi, ya, dan makhluk-makhluk yang besar lainnya, ya, itu maknanya. Apa hikmahnya? La'allaka tarshudu, la'allaka tarshudu, semoga engkau, la'allaka, yani semoga engkau mendapatkan, yani tarshudu, petunjuk, ya, mendapatkan petunjuk. Seperti pada lafaz minar rasyidin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu dengan sebab tafakkur, dengan sebab berpikir, merenung tentang kebesaran Allah pada makhluknya ini. Ya, lalu apa saja kebesaran Allah yang lainnya?
Disebutkan di bait yang ke-29-nya, alam tara hadzal laila irja'a mudliman fa'aqabahu jaisun minas subhi yatruju. Tidaklah engkau memperhatikan malam ketika dia datang gelap, ya. Lalu fa'aqabahu jaisun minas subhi yatruju, yang diikuti dengan cahaya subuh yang mengusir kegelapan. Nah, di sini menjelaskan di antara tanda kebesaran Allah adalah pergantian siang dan malam. Ya, pergantian siang dan malam. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara ya khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Ya. Ini terdapat di dalam surah Al-Furqan, ya, di ayat yang ke-62. Di dalam surah Al-Furqan Allah Ta'ala mengatakan, dan dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan al-laila wan nahar, malam dan siang, ya, khilfatan artinya silih berganti, ya, liman arada ayyadzakara aw arada syukura, ya, bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Subhanallah. Yang dengan menyaksikan alam semesta seperti ini akan menyebabkan dia untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula Allah Taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, khalaqas samawati wal arda bil haqqi yuqawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yuqawwiru an-nahara 'ala al-lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Ya, ini surah Az-Zumar ayat yang kelima. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, bil haq, dengan tujuan yang hak, yang benar. Yukawwiru al-laila 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-lail. Yang Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Ya. Yang mana kullun yajri li ajalin musamma. Yang mana masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ya. Waktu yang ditentukan. Lalu kata Allah, ala huwal azizul ghaffar. Ketahuilah atau ingatlah, dialah Allah yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah dengan pergantian siang dan malam ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya lagi misalnya apa yang dikatakan oleh mu'alif di sini berdasarkan firman Allah di surah Al-An'am, ya, ayat yang ke 96. Falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa syamsa wal qamara husbanan dzalika taqdirul azizil alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang falikul isbah, yang menyingsingkan subuh, menyingsingkan pagi. Lalu waja'ala al-laila sakanan, dan Allah menjadikan malam untuk beristirahat. Wasyamsa wal qamar husbanan, Allah yang menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Lalu kata Allah, dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu, kata Allah, adalah takdir, ketentuan, ketetapan Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Alim, yang Maha Mengetahui. Ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin dari mulai ayat yang ke ayat yang ke-37, ya. 37 dan 38 kata Allah, wa ayatul lahum, ya,
al-lailu naslakhu minhu an-nahar fa idza hum mudlimun wa syamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Rata-rata diakhiri ayat-ayat tentang pergantian siang dan malam tanda kebesaran Allah dengan Al-Aziz. Ya. Ada Al-Aziz Al-Ghaffar, ada Al-Aziz Al-Alim, ada Al-Aziz Al-Alim lagi. Ini menunjukkan ya, bahwa demikianlah, menunjukkan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahum, dan suatu tanda yakni kekuasaan Allah yang besar bagi mereka, ya. Al-lail, yaitu malam, yang nasluhu atau naslahu minhu nahar, ya, yang kami tanggalkan siang, ya, dari malam tersebut. Fa idza hum mudlimun, maka tiba-tiba mereka berada dalam kegelapan, ya. Tiba-tiba mereka dalam kegelapan. Lalu wa syamsu tajri limustaqarri laha, dan matahari berjalan, ya, di tempat peredarannya. Maka kata Allah, dzalika taqdiru al-azizil alim, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, ya. Jadi ayat-ayat yang disebutkan tadi adalah sebagai peringatan bagi hamba, yang mana hamba selayaknya untuk mentadaburi, merenungi nikmat-nikmat Allah atasnya, ya. Merenungi nikmat-nikmat Allah atasnya. Ini bagaimana kalau semua nikmat ini tidak ada? Bagaimana kalau kita ini misalnya malam terus? Bagaimana kalau kita ini siang terus tidak ada malam? Maka seorang akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika merenungi, ya, mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana disebutkan di bait yang ke-29 ini, yaitu pergantian siang dan malam, ya. Ya. Pergantian siang dan malam. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.